pertama-tama kita perlu tahu dulu nih apa itu definisi dari perusahaan multinasional. Dikutip dari berbagai pendapat ahli, perusahaan multinasional itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki anak perusahaan ataupun cabang yang berada di luar negeri. Nah, perusahaan multinasional ini memiliki peranan yang signifikan terhadap perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan juga perkembangan teknologi. Bagaimana karakteristik dari sebuah perusahaan multinasional? Yang pertama yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya yakni multinasional, perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan ataupun cabang di negara lain. Dan biasanya, perusahaan ini akan mengikuti kultur atau budaya di negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Kemudian yang kedua yaitu ada teknologi yang canggih. Adanya teknologi yang canggih ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Kemudian ada kontrol terhadap modal, di mana perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Kemudian sistem manajemen dan juga distribusi secara global, di mana perusahaan yang memiliki gelar status multinational company tentunya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional karena menargetkan pasar global. Apa dampak positif dari kehadiran sebuah perusahaan multinasional? Yang pertama yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, di mana perusahaan multinasional ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan melalui investasi yang besar-besaran, penciptaan lapangan kerja, dan juga kontribusi terhadap output ekonomi. Kemudian adanya transfer teknologi, di mana perusahaan multinasional ini sering membawa teknologi maju dan juga pengetahuan manajemen ke negara-negara yang berkembang, yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Dan yang terakhir, adanya peningkatan pendapatan dan pajak, di mana peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan multinasional dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan juga kontribusi pajak kepada pemerintah. Tentunya, bentuk perusahaan multinasional ini juga memiliki kekurangan, seperti ketidaksetaraan ekonomi di suatu negara karena masuknya perusahaan asing, kemudian eksploitasi sumber daya alam, dan juga ketidakpastian pekerjaan apakah nantinya akan diisi oleh tenaga kerja lokal atau tenaga kerja asing. Hai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian investasi asing langsung. Kalau dalam bahasa Inggris, investasi asing langsung itu adalah Foreign Direct Investment atau disingkat FDI. Nah, jadi FDI ini adalah investasi yang datang dari luar negeri atau penanaman modal asing. Nah, biasanya yang melakukan FDI ini adalah investor-investor daripada luar negeri yang memiliki minat untuk menanamkan investasinya di sebuah negara yang dia anggap memiliki potensi bisnis yang besar. Lalu, cara melakukan investasi asing langsung bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membeli sebuah perusahaan yang telah berdiri di sebuah negara, atau bisa juga dengan menanamkan modal untuk membuat sebuah perusahaan baru di negara yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, ada dua cara untuk melakukan investasi asing langsung. Yang pertama adalah joint venture, dan yang kedua adalah akuisisi atau merger. Joint venture ini merupakan sebuah kerjasama yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan sekutuan yang berbadan hukum dengan mengakomodasikan berbagai sumber daya yang ada masing-masing perusahaan demi sebuah tujuan tertentu. Untuk keunggulannya itu, ada perusahaan lokal yang menjadi partner umumnya lebih memahami dan mengetahui kebiasaan. Yang kedua, akses menuju pasar modal negara tuan rumah bisa diperkuat. Yang ketiga, partner lokal mungkin memiliki teknologi yang lebih cocok di lingkungan negara tersebut. Untuk kekurangannya, jika keliru dan gegabah dalam memilih partner, maka bisa menaikkan resiko yang dihadapi. Yang kedua, bisa saja terdapat pandangan yang berbeda antara partner lokal dan perusahaan. Yang ketiga, terdapat harga transfer maupun komponen produk yang menimbulkan konflik kepentingan di antara dua belah pihak. Lalu, ada akuisisi atau merger. Akuisisi ini terjadi ketika sebuah perusahaan mempunyai saham biasa di perusahaan lain maupun sebuah perusahaan menanamkan modalnya dengan jangka panjang di perusahaan lain. Untuk keunggulannya itu, proses operasi menjadi lebih cepat dan risiko bisnis menjadi lebih kecil. Nah, untuk kelemahan dari akuisisi dan merger, yang pertama adalah besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengakuisisi suatu perusahaan. Yang kedua adalah timbulnya reaksi politik di negara tujuan. Dan yang terakhir adalah keliru dalam menganalisis kinerja suatu perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, yang berikutnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi langsung. Untuk investasi langsung yang pertama mungkin kita kenal sebagai investasi langsung horizontal. Investasi asing langsung horizontal itu adalah investasi yang menggerakkan operasi bisnis yang sama seperti yang dilakukan di negara asalnya. Mungkin investasi asing langsung ini bisa kita kenal sebagai investasi yang dilakukan produsen Apple untuk membuka pabrik di China sehingga dia dapat mengejar pasar di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang berikutnya akan membahas mengenai keuntungan investasi asing langsung. Tentu penanaman modal asing langsung menawarkan berbagai keuntungan atau kelebihan.
tidak terbatas bagi investor saja, tetapi juga bagi negara tujuan atau negara tuan rumah. Yang pertama, mungkin bagi penanam modal atau investor. Penanaman modal asing yang dilakukan mampu memberikan keuntungan berupa yang pertama, diversifikasi pasar. Tentu investor akan mendapatkan pengalaman baru untuk menjajaki dan menjelajahi pasar yang baru dan memperluas pasarnya hingga ke luar negeri. Hal ini adalah hal yang penting ketika pasar yang terdapat di negara asal telah mencapai fase kematangan dengan peluang pertumbuhan yang rendah. Jadi ketika pasar yang ada di negaranya berada di fase kematangan, ada baiknya untuk melakukan ekspansi ke luar negeri untuk memulai atau mengembangkan progres pasar di negara yang baru. Nah, yang berikutnya ada insentif pajak. Pemerintah tuan rumah umumnya memberikan beberapa insentif seperti bagi investor untuk menarik minat penanaman modal asing. Dengan ini, investor akan membayarkan pajak yang lebih rendah dibandingkan pelaku bisnis dari negara asalnya loh. Nah, yang terakhir, mungkin kita dapat kenal sebagai akses ke tenaga kerja yang lebih murah dan sumber bahan baku. Nah, tentu di negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan negara asalnya atau negara maju. Investor asing dapat memanfaatkan peluang ini nih untuk mendukung profitabilitas dan mendukung keunggulan komparatif di pasar globalnya. Hal ini yang terjadi seperti perusahaan Nike dan perusahaan Adidas yang mendirikan pabrik di Indonesia dan Vietnam. Hal ini untuk memungkinkan efisiensi biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, yang berikutnya akan membahas mengenai kerugian investasi asing langsung. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Yang kedua, ada praktik eksploitatif. Yang ketiga, ada penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Yang keempat, tentu akan menutup bisnis lokal dong. Yang kelima, repatriasi untuk